Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendampingan mata pelajaran matematika wajib untuk materi barisan aritmatika. Mudah-mudahan kalian semua sehat bersama keluarga kalian di rumah, tetap jaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan di rumah. Ya. Kemudian tidak lupa Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran selama semester ganjil dengan sungguh-sungguh, disiplin, semangat, dan penuh tanggung jawab, dan kalian sudah mendapatkan hasilnya. Semoga di semester genap ini saya dengan kalian bersama-sama bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran ini dengan lebih bagus lagi agar bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, yang hasil yang maksimal, ya. Amin. Baik, Ibu lanjutkan. Untuk materi hari ini kita mempelajari tentang barisan aritmatika. Ibu berharap setelah mempelajari materi hari ini, ya, kalian dapat menentukan rumus suku N dari barisan aritmatika. Jadi misalnya disajikan barisan aritmatika, maka kalian dapat menentukan suku yang diminta, ya. Oke. Untuk berikutnya kita mempelajari pengertian dari barisan aritmatika itu sendiri. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah suatu bilangan tetap atau konstan. Nah, bilangan yang tetap tersebut disebut beda, dilambangkan dengan B. Contoh, ya. Nomor 1. Ada barisan aritmatika 1, 4, 7, 10, 13. Amati di situ, 1 itu disebut suku pertama atau A. Kemudian dari suku pertama menuju suku kedua, ya, itu berarti tambah 3. Kemudian dari suku kedua menuju suku ketiga, maka tambah 3. Seterusnya juga begitu, tambah 3, tambah 3. Berarti itu yang disebut B-nya, bedanya ada 3, selisihnya ada 3. Maka di situ penyebutannya nanti untuk menentukan beda adalah suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua, hasilnya tetap atau konstan, ya. Lanjut Ibu. Ini bisa dipelajari contoh yang lain, bisa dipelajari sendiri. Lanjut Ibu. Nah, sekarang kita akan menentukan cara menentukan rumus suku N dari barisan aritmatika, ya. Aritmatika. Maaf. Jika suku pertama itu tadi kita sebut A, maka suku kedua adalah suku pertama ditambah B, ya, atau A ditambah B. Berarti untuk suku ketiga berarti A ditambah 2B. Suku keempat berarti A tambah 3B sampai kita bisa menentukan rumus suku N. Berarti suku N-nya apa? Yaitu suku pertama ditambah N dikurang 1 dalam tanda kurung dikalikan B. B itu beda, N-nya banyak suku. Misalnya ya, suku ke-20 berarti suku pertama berapa? Berarti ditambah N-nya tadi 20 dikurang 1 kali bedanya berapa? Tinggal substitusikan aja. Lanjut Ibu. Itu sudah Ibu jelaskan tadi, suku N dari barisan aritmatika adalah A plus N min 1 kali B. Lanjut. Contoh soal. Yang pertama, diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10, tentukan suku ke-20. Nah, amati di sini, suku kedua berarti, untuk 2 itu sebagai suku pertama. Kemudian bedanya adalah 6 dikurang 2, 4, ya. Sama dengan 4. 10 dikurang 6 sama dengan 4, berarti bedanya 4. Nah, berarti yang diminta suku ke-20 berarti N-nya sama dengan 20. Tinggal mensubstitusikan ke rumus tadi. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dalam tanda kurung kali B. Tinggal masukkan angkanya, yaitu next Bu.
2 ditambah 20 dikurang 1 dikalikan dalam tanda kurung kalikan 4 ya. Hitungannya sama dengan suku ke-20 sama dengan 78. Jadi suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut adalah 78. Lanjut Bu. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, nomor 2, diketahui barisan aritmatika min 2, 1, 4, 7 sampai 40. Beda lagi dengan soal yang pertama tadi, jadi yang suku terakhirnya diketahui 40 atau UN-nya sama dengan 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Artinya soal ini, suku pertama diketahui min 2, bedanya 4 dikurang 1 atau 1 dikurang min 2 sama dengan 3 ya. Maka ini 40 ini sebagai UN. UN-nya 40, tetapi N-nya berapa? Banyak sukunya, banyak suku dari barisan itu berapa? Maka kita hitung. Kita substitusikan UN-nya tadi bernilai 40. Lanjut Ibu. Lihat, UN sama dengan A plus N-1 dan tanda kurung kali B, disubstitusikan UN-nya 40 dan seterusnya ya sama dengan A-nya min 2 tambah N-1 dikalikan B ya. Kemudian kita buka kurungnya, kita kalikan untuk 3 kali, untuk N kali 3, 3N negatif 1 kali 3 negatif 3 ya. Kemudian kita sederhanakan perhitungannya, ketemu di situ 3N sama dengan 45, N-nya sama dengan 15. Jadi banyak suku barisan tersebut adalah 15 jika sampai dihitung dari barisan pertama sampai 40 tadi. Lanjut Ibu. Nah, soal yang nomor 3, perhatikan. Jika diketahui barisan aritmatika, suku ke-10-nya sama dengan 7. Kemudian suku ke-14 sama dengan 15. Tentukan suku pertama beda, kemudian suku ke-50. Mungkin kalau mempelajari ini yang pertama bingung. Bu, gimana cara menentukan suku pertama? Gimana barisannya tidak ada Bu? Nah, tetapi kita memanfaatkan dari yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang dinamakan suku kedua itu apa, suku ketiga itu apa. Nah, yaitu kita menggunakan definisinya tadi. Lanjut Bu, untuk suku ke-10. Suku ke-10 berarti A ditambah 9B. A ditambah 9 kali B sama dengan 7. Suku ke-14, U14 sama dengan 15. U14 berarti A ditambah 13B sama dengan 15. Karena apa? Rumusnya UN sama dengan A plus N minus 1 dalam tanda kurung kali B. Berarti kalau 14 berarti kurang 1 13B. Kalau U10 kurang 1 berarti 9B. Kemudian dari dua persamaan itu kita gunakan metode eliminasi untuk menentukan berapa besar A atau B ya. Kemudian kalau setelah ketemu kita substitusikan ke salah satu persamaan, baik yang di atas boleh pilih yang di bawah juga boleh ya. Nah, berikutnya perhatikan tuh, A ditambah 9B sama dengan 7, A ditambah 13B sama dengan 15, baru persamaan 1 dikurangi persamaan 2, di situ diperoleh min 4B sama dengan min 8, B-nya sama dengan 2. Jadi bedanya sudah ketemu. Kalau B-nya sudah ketemu, kita tinggal substitusikan ke U10 atau U14 boleh pilih ya untuk menentukan berapa A-nya. Lanjut Ibu. Nah, substitusikan B sama dengan 2 ke persamaan A plus 9B sama dengan 7, disubstitusikan itu hasilnya diperoleh A atau suku pertama sama dengan min 11. Maka kalau pada akhirnya ditanyakan suku yang ke-50 berarti A-nya diganti min 11, kemudian N-nya 50, B-nya sama dengan 2, diperoleh perhitungan UN atau U50 sama dengan 87. Jadi suku ke-50 adalah 87. Lanjut Bu. Nah, sekarang ada beberapa soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Untuk nomor 1, nomor 2 tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Mudah itu dicoba, silakan kalian coba. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ke Bu Habibah melalui Google Classroom kalian atau ke grup WA ya, WhatsApp kalian. Ya, lanjut Ibu. Soal nomor 3. Nah, kecuali soal nomor 3 ini mungkin Ibu jelaskan sedikit caranya. Jadi soal nomor 3, dari suatu barisan aritmatika diketahui suku kedua ditambah suku ke-7 sama dengan 26, suku ke-5 ditambah suku ke-3 sama dengan 22. Nah, ditentukan
suku pertama beda dan suku ke-10. Nah, caranya kalau ada soal seperti ini mirip dengan yang tadi, contoh soal yang nomor 3. Jadi kita kembali ke rumus UN sama UN tadi, U2 itu sama dengan A plus B ditambah U7 berarti A plus 6B sama dengan 26. Di situ kelompokkan A, kelompokkan B. Kemudian yang U5 berarti A plus 4B ditambah U3 berarti A plus 2B. Kelompokkan A dengan A, kelompokkan B dengan B. Maka nanti membentuk dua persamaan seperti tadi, gunakan metode eliminasi, kemudian substitusi untuk menentukan A dan B atau suku pertama dan beda. Kalau sudah ketemu suku pertama, ketemu bedanya, baru hitung besarnya U10. Berapa U10? Substitusikan ke rumus dari UN. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pelajari. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Kita mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda, yaitu deret aritmatika. Terima kasih anak-anak, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.